PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua dan perusahaan jasa dengan jaringan distribusi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berjaya pada tahun 1970 hingga 1980-an, di mana bisnis surat pos memang sangat dibutuhkan. Namun, fasilitas SMS mulai masuk pada tahun 2000-an dan memaksa PT Pos untuk melakukan transformasi. Nah, transformasi ini telah dilakukan sejak tahun 2009, seperti transformasi strategi dan transformasi teknologi. Namun, semuanya selalu berujung pada kegagalan. Kegagalan yang terjadi selama ini 70% dikarenakan karena sumber daya manusianya. Oleh karena itu, CEO baru PT Pos Indonesia memfokuskan pembenahan pada sumber daya manusianya terlebih dahulu agar transformasi lainnya juga dapat dilangsungkan. Diharapkan dengan transformasi ini PT Pos Indonesia dapat tetap bertahan dan tidak tertinggal oleh laju zaman. Tokoh yang mengawali perubahan dan yang menjadi penanggung jawab di PT Pos Indonesia adalah Dr. Faisal Rohmat Jumaji, MSc. Beliau merupakan seorang CEO di PT Pos Indonesia. Pak Faisal memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan gebrakan untuk melakukan transformasi. Dari awalnya yang diremehkan, karena beberapa transformasi yang pernah dilakukan Pos Indonesia tidak dapat membawa perusahaan bangkit dari bayang pesaing. Namun dengan berani, beliau tetap mengajukan transformasi dan menginfluence banyak orang. Karena hal ini, dia juga meraih penghargaan CEO terbaik Driving Transformation 2021 dalam ajang Anugerah BUMN 2021. Beliau juga menyatakan bahwa transformasi ini baru berjalan selama 6 bulan dan sebagian kecil saja yang baru tercapai oleh perusahaan. Unfreezing pada PT Pos Indonesia. Tahap unfreezing dalam Pos Indonesia dapat dilihat dari karyawan PT Pos Indonesia yang pasif terhadap kinerja. Mereka sudah berada pada zona nyaman setelah melakukan aktivitas kerja yang sama terus-menerus. Diikuti dengan banyaknya transformasi yang dilakukan, namun tidak memberikan hasil yang signifikan, yang dimana dapat mengubah nasib dari Pos Indonesia. Kurangnya komunikasi secara intensif antara semua pihak menjadi bagian dari kegagalan. Terlebih, belum ada mindset entrepreneur dalam diri karyawan, di mana mereka bertahan dalam pemikiran bahwa Pos Indonesia tidak mungkin bangkrut karena merupakan perusahaan BUMN. Tidak ada transparansi dan pelayanan pelanggan yang kurang memadai sehingga pelanggan tidak mendapatkan kenyamanan dalam Pos Indonesia. Perusahaan melakukan bermacam cara mentransformasi SDM di tengah tantangan digitalisasi industri. Oleh karena itu, transformasi people menjadi perhatian utama dari manajemen Pos Indonesia. Fokus Pos Indonesia adalah pada SDM, karena ternyata dari 7 transformasi yang dicanangkan, 3 transformasi terkait dengan SDM, yaitu transformasi budaya, human capital, dan organisasi. Transformasi budaya berkomitmen menerapkan core value akhlak activation sebagai budaya utama perusahaan. Kegiatan sosialisasi ini telah dilaksanakan di seluruh Pos Indonesia. Akhlak activation bertujuan menemukan grand why, arti dan tujuan dalam pekerjaan. Transformasi human capital agar SDM mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, maka pada tahun 2021 dilakukan rekrutmen pegawai yang memiliki kemampuan digital. Pos Indonesia juga menambah direktorat baru yang mencakup kompetensi digital, seperti pengembangan platform digital, data engineer, digital marketing, dan lain-lain. Transformasi digital yang telah dilakukan Pos Indonesia diantaranya adalah Pos Aja dan Pos Pay. Sebelum produk tersebut diperkenalkan ke masyarakat, Pos Indonesia berupaya membekali SDM dengan berbagai pelatihan digital. Pada tahap ini, PT Pos Indonesia mengedepankan leadership kepada setiap direksinya untuk mendorong visi baru dan meyakinkan bahwa ada nilai yang tinggi dan mampu untuk dicapai. Selain itu, entrepreneurship juga ditanamkan kepada setiap karyawan sehingga bisa melakukan pembaharuan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman. People merupakan kunci utama dalam melakukan perubahan. Untuk itu, SDM dalam Pos Indonesia perlu dibenahi agar mampu mencapai visi dari Pos Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penolakan, di mana terdapat hanya 30% yang berpendidikan di atas SMA. Selain itu, adanya skeptisme yang terbangun akan transformasi akibat transformasi yang tidak berhasil sebelumnya. Dari data dapat dilihat bahwa setiap transformasi terdapat 15% karyawan mendukung, 50% menolak, dan 35% abstain. 50% yang menolak ini cenderung menolak karena tidak paham tujuan dari transformasi. Pemahaman tentang why, kenapa harus ada transformasi di tengah perubahan perilaku konsumen dan lingkungan. Lalu diberikan how-nya, bagaimana melakukan.
Jika karyawan paham dengan visi yang ditetapkan, maka untuk menjalankan program yang diberikan nanti akan lebih mudah. Pada intinya, adanya komunikasi antara pimpinan dengan karyawan sangat penting. Tidak lupa, transparansi dapat membangun kepercayaan dan soliditas. Semua ini tidak hanya kepada karyawan, namun juga kepada stakeholder. Implementasi transformasi pada PT Pos Indonesia. Yang pertama ada teknik yang dikembangkan dalam organisasi. Yang pertama adalah latihan kepekaan, yang kedua ada pembentukan tim, yang ketiga ada survei feedback, yang keempat ada transactional analysis, yang kelima ada intergroup activities, dan yang keenam proses consolidation. Berikutnya rekrutmen pada pegawai pada tahun 2021 berfokus pada pengrekrutan SDM yang memiliki kemampuan digital yang mumpuni. Yang terakhir, Pos Indonesia juga menambah direktorat baru yang mencakup kemampuan digital seperti pengembangan platform, digital engineer, digital marketing, UX atau UI designer, dan lain-lain.